Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang al-kalam, kalam. Ya, sebelum kita bahas latihannya, saya ingin memberikan catatan tambahan ya terkait materi sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah bahas 4 syarat kalam. Ya, pertama berupa lafaz, ucapan, yang kedua murakkab, ya, tersusun minimal dari 2 kata. Kemudian yang ketiga mufid. Ya, berisi informasi yang jelas, bisa dipahami. Kemudian yang keempat, bil wad'i, menggunakan bahasa Arab. Nah, saya ingin memberikan catatan tambahan terkait syarat nomor 2, murakkab. Ya, tersusun minimal dari 2 kata. Nanti murakkab ini ada 2 macam. Ya, ada yang murakkabnya itu nampak. Ya, istilah bahasa Arab itu zahir, nampak ya. Kemudian yang kedua ada yang tidak nampak. Ya, bahasa Arabnya itu muqaddar, diperkirakan. Ya, takdiran atau muqaddar, diperkirakan. Atau gampangnya murakkab ini ada 2 macam. Pertama, murakkabnya itu nampak. Yang kedua, tidak nampak. Contoh yang murakkab yang nampak itu seperti yang sudah disebutkan contohnya. Seperti al-masjidu kabirun. Ya, masjid itu besar, tersusun dari 2 kata. Ya, nampak tulisannya. Ya, ucap atau dalam ucapan jelas diucapkan gitu. Tapi nanti ada yang tidak nampak. Contohnya gimana yang tidak nampak? Ya, murakkab yang tidak nampak. Misalnya, ya ada orang ngetok pintu misalnya. Ada orang ngetok pintu, tok 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 gitu kan. Kemudian kita bertanya, man yadukul bab? Siapa yang mengetuk pintu? Kemudian dia cuma mengatakan Aliyun, Ali. Ya, kira-kira kita paham nggak maksudnya? Paham, ya kan? Walaupun dia cuma mengucapkan 1 kata Aliyun gitu aja, tapi kita paham bahwasannya di situ ada kata yang tidak disebutkan, yaitu ana Aliyun, saya si Ali. Nah, ini namanya murakkab yang tidak nampak, ya, atau istilahnya muqaddar, yang diperkirakan, yaitu perkiraannya ana Aliyun, tapi yang diucapkan cuma Ali 1 kata aja. Ya, ini contoh murakkab yang muqaddar, yang diperkirakan atau tidak nampak. Contoh lain lagi misalnya, ya, ada guru menyuruh kepada siswanya untuk membaca, dia cuma mengatakan iqra, 1 kata aja, iqra, bacalah. Ya, kira-kira muridnya paham nggak dengan perintah gurunya? Dia paham, langsung dia baca kan gitu ya, berarti dia paham gitu. Walaupun cuma 1 kata, ya sebenarnya itu tersusun dari 2 kata, yaitu iqra anta, bacalah kamu gitu. Tapi antanya nggak disebutin, tapi sudah bisa dipahami ya. Nah, ini maksud dari murakkab yang tidak nampak atau istilahnya takdiran atau muqaddar ya. Nah, barangkali ini ya sedikit tambahan dari saya ya. Mungkin kalau kita nanti teliti ya ketika membaca Al-Quran atau mungkin membaca tulisan-tulisan berbahasa Arab, ada 1 kata tapi kok bisa dipahami ya. Nah, ini maksudnya di sini. Ini murakkabnya murakkab muqaddar ya. Padahal sebelumnya kan kita sudah belajar ya, bahwasanya katanya kalam itu syaratnya harus murakkab. Tapi ini kok 1 kata bisa dipahami, atau ada orang yang menulis cuma 1 kata gitu kan untuk menulis tentang kalam misalnya. Nah, ini penjelasannya di sini. Jadi murakkab itu ada 2, ada yang zahir nampak ya, ada yang muqaddar yang diperkirakan tidak nampak tapi diperkirakan ada gitu ya. Nah, silakan antum kerjakan latihannya sekarang ya, supaya semakin paham dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya, demikian ya, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.